Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sharing pada teman-teman tentang karma baru versus karma lama. Nah, jadi ada yang disebut dengan karma lama, ya, yaitu adalah hasil daripada perbuatan masa lalu kita, ya, dan dia bisa berbuah, ya, dalam wipaka atau hasil yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Nah, jadi karma yang baru ini adalah penerimaan kita, ya. Jadi bagaimana kita menerima karma lama tersebut, dan jika kita tidak menerimanya dengan baik, ya, maka kita bisa melakukan lagi karma baru lagi, ya. Dan karma baru itu bisa saja menjadi karma yang buruk, ya. Jadi kalau kita bereaksi secara negatif. Nah, atau karma baru ini pun bisa berbentuk, ya, perbuatan yang kita tanam lagi, ya. Jadi kita tanam lagi misalnya, ya, perbuatan, terutama perbuatan buruk, ya. Jadi kita hendaknya, ya, kita berusaha menghindari, ya, menanam karma baru yang negatif, terutama, ya. Karma baik, ya, karma baru yang positif, ya, tentu juga sangat disarankan. Nah, jadi ada sebuah syair Dhammapada yang relevan dengan topik kita hari ini, yaitu Dhammapada 183, ya. Dan dalam syair ini berbunyi, ya, jadi hindarilah berbuat kejahatan, perbanyak berbuat kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Dan inilah ajaran para Buddha. Nah, jadi syair Dhammapada ini sebetulnya adalah latihan yang bertahap, ya. Jadi artinya bahwa pertama, ya, sebagai umat Buddha, ya, kita perlu menghindari dulu, ya. Jadi minimum, ya, kita jangan berbuat kejahatan lagi, ya. Jadi kalau seseorang tidak berbuat kejahatan, ya, dia menjalankan sila dengan baik, ya, itu yang pertama, ya. Itu baru langkah pertama, ya. Dan itu juga manfaatnya sudah luar biasa, ya. Jadi banyak orang yang percaya bahwa dengan menjalankan sila, ya, terutama minimum Pancasila dengan baik, ya, maka itu merupakan fondasi, ya, fondasi bagi seseorang untuk masuk ke dalam arus, ya, untuk menjadi seorang Sotapanna, ya. Jadi itu syarat pertama, ya. Jadi minimum, ya, dia menjalankan sila dulu, ya. Jadi tidak berbuat kejahatan, ya. Dan menjalankan Pancasila ini juga banyak manfaatnya, ya. Jadi, ya, dia bermanfaat bagi kita, ya, karena dia bisa menghindari atau membuat kita terhindar dari hambatan-hambatan batin, ya. Jadi 5 hambatan batin utama, ya, antara lain adalah kebencian, ya, kegelisahan, nafsu indrawi, keraguan-raguan, dan juga ketumpulan, ya. Jadi misalnya, ya, contohnya, ya, jadi kalau kita menghindari pembunuhan atau menyakiti makhluk lain, ya, maka, ya, kita bisa terhindar dari kebencian, ya kan. Kemudian kalau kita tidak mengambil bukan milik kita, ya, maka kita bisa terhindar dari kegelisahan. Dan contoh yang paling mudah adalah ketika kita tidak minum minuman yang memabukkan, ya, atau tidak mengonsumsi narkoba, ya, maka kita menghindarkan dari pikiran kita menjadi tumpuh, ya, dan menjadi lamban. Nah, jadi itu adalah manfaat yang kita dapatkan, dan itu tentu saja akan membawa pada kesehatan jiwa yang jauh lebih baik, ya. Dan bahwa kalau kita bisa mengatasi 5 hambatan batin, ya, maka meditasi kita
akan lebih bagus ya. Jadi kalau kita mau menjalankan meditasi ya, maka 5 sila ini tentu mendukung ya. Dan ya tadi ya, jadi bahwa sucikan hati dan pikiran kan itu artinya kan menjalankan meditasi. Nah, tapi itu langkah ketiga ya. Tapi artinya ya tahap pertama ini pun ya akhirnya mendukung juga ke arah meditasi yang baik ya, untuk menyucikan hati dan pikiran. Dan juga syair atau baris kedua ya, itu berbunyi bahwa tambahlah kebajikan. Nah, jadi kalau kita menambah kebajikan ya tentu itu adalah hal yang bagus ya. Jadi lama ini saya mengikuti sebuah retreat ya, dan ada seorang teman saya ya, beliau cukup berhasil ya dalam meditasi beliau kali ini ya, dan dia bilang ke saya, ya meditasi saya ini cukup berhasil, ini tidak lain ya adalah karena saya banyak melakukan kebajikan, dia bilang ya. Jadi dia bilang dulu kalau dia meditasi, wah sangat payah ya, dia bahkan mungkin hanya 5 menitan saja, atau mungkin maksimum misalnya 15 menit ya, tapi sekarang wah meditasinya begitu luar biasa. Dan itu tidak lain adalah karena juga kebajikan yang sering beliau lakukan ya dalam beberapa waktu terakhir, dan itu ternyata juga mendukung beliau untuk menjalankan meditasi. Nah, jadi apa namanya? Jadi 2 langkah ini ya memang akhirnya menuntun ya, membantu seseorang untuk menyucikan hati dan pikiran, atau prakteknya adalah dengan menjalankan meditasi ya. Jadi meditasinya jadi bisa terbantu ya, karena 2 hal tersebut gitu ya. Jadi inilah yang disebut dengan apa namanya, inilah maksud dari syair Dharmapada tersebut. Nah, tapi ada satu sutta lagi yang bisa kita jalankan ya. Jadi demi bagaimana kita bisa menghindari menciptakan membuat karma baru yang jelek lagi ya. Jadi kita bisa berbuat ya yang seperti yang dijelaskan oleh Kakacupama Sutta ya. Jadi ini adalah sutta perumpamaan gergaji ya. Jadi ini adalah Majjhima Nikaya 21 ya. Jadi di sini dalam sutta ini berkisah ya bahwa ada seorang biku namanya Paguna. Nah, jadi beliau ini masih punya keterikatan ya dengan Sangha Bhikkhuni. Jadi biku Paguna ini adalah seorang pria ya. Nah, jadi dalam kisah tersebut diceritakan ya bahwa Paguna ini ya sangat melekat ya dengan Sangha Bhikkhuni. Nah, jadi dalam cerita tersebut atau dalam kisah tersebut, biku Paguna ini dia akan menjadi tidak senang ya ketika orang-orang misalnya bicara hal-hal yang buruk ya tentang Sangha Bhikkhuni ya, maka dia akan marah ya, dia akan membela ya dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik misalnya dan lain-lain ya, demi untuk membela Sangha Bhikkhuni. Nah, dan hal tersebut pun sampai pada telinga Buddha ya. Nah, kemudian Buddha pun memanggil biku Paguna untuk menghadap, pun nanya pada Paguna, benar nggak nih cerita yang saya dengar tentang kamu ini, benar nggak? Dan biku Paguna pun membenarkan ya, benar Buddha. Dan Buddha pun menjelaskan pada biku Paguna ya bahwa kamu kan sudah menjadi seorang biku ya, kamu udah meninggalkan kehidupan berkeluarga ya, maka kamu sudah sepantasnya ya kamu menghindari ya bersikap seperti orang perumah tangga ya. Jadi jangan lagi kamu
bereaksi gitu loh, negatif terhadap karma lama yang berbuah. Ya, jadi kalau Sangha Bhikkhuni diomongin jelek oleh orang lain, ya kamu jangan juga reaksi negatif gitu ya, karena itu tentu tidak bagus, tidak mendukung untuk latihan kamu. Ya, jadi karena kamu juga sudah menjadi seorang sangha nih, ya, jadi kamu harus mengubah. Dan Buddha pun menjelaskan, nih, begini nih, cara kamu sebaiknya berlatih. Jadi, bahwa orang lain kadang mengucapkan sesuatu, kadang waktunya tepat, kadang waktunya kurang tepat, ya. Kadang apa yang diucapkan orang lain itu benar, kadang salah, ya. Kadang yang diucapkan orang lain itu bisa membawa keberuntungan bagi kamu atau mencelakakan kamu, ya. Jadi ada dua arah semua. Atau dengan diucapkan dengan cinta kasih ataupun dengan penuh kebencian, ya. Tapi kamu juga harus jangan bereaksi secara negatif, ya. Jadi kamu harus tetap menjaga pikiran kamu, dan kamu juga jangan mengeluarkan ucapan yang buruk, ya, dan kamu harus tetap mempertahankan pikiran yang penuh dengan cinta kasih dan bebas dari kebencian. Dan Buddha pun menyarankan, ya, bahwa kamu juga harus memancarkan metta pada orang yang, ya, mengucapkan baik itu hari yang buruk maupun hari yang baik pada kamu, ya, kamu tetap harus memancarkan metta, ya, tak peduli apa yang dia lakukan. Nah, itu yang disarankan oleh Buddha. Dan bahkan, ya, dan pancarkan metta pada orang tersebut, ya, sebagai landasan nanti kamu pancarkan, ya, pada semua makhluk, ya, atau semua orang di sekitar Anda. Dan lebih ekstrim lagi, Buddha bahkan bilang, ya, bahwa bahkan ketika ada seorang penjahat yang kejam, ya, dia memotong satu persatu, ya, dari kaki, tangan kamu satu persatu dia potong, maka kamu juga nggak boleh muncul kebencian dalam pikiran kamu, ya. Jadi, wah, ini ajaran Buddha luar biasa, ya. Jadi orang harus tetap bersikap seperti itu, ya, dalam berlatih, ya, dan dia harus tetap memancarkan metta, ya, kan, pada penjahat tersebut, gitu. Nah, itulah makanya sutra tersebut disebut sebagai kiasan daripada gergaji, ya. Nah, atau perumpamaan gergaji, Kaka Cupama Sutta. Nah, dengan demikian saya bisa simpulkan, ya, bahwa dengan cara yang sudah diajarkan Buddha ini, maka kita bisa menghindarkan diri dari melakukan karma buruk lagi, dan kita bisa perbanyak perbuatan baik sehingga bisa menyucikan hati dan pikiran. Terima kasih untuk kesediaan Anda mendengarkan. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya.